Ladies and gentlemen, please welcome Double Double. Halo semuanya, bersama Aye, Sandi Sondoro. Ya sama gue juga, Narji. Nikmatin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama kita berdua. Ketemu lagi, ya. Di acara podcast. Bro, Gimana? putihan lu dari Jerman. Saat situ. Kok situ coklatan? Karena gue orang Asia. Bro, lu nggak tahu ya? Selama lu di Jerman, Lu kangen sama gua? iya gue kangen banget. Lu lihat dong, bibir gue jerawatan. Ayo lu tuh. Gue kangen banget sama lu, bro. Itu mah herpes kalau Kalau satu lingkaran mati dong gue. Kenapa Ji? Bro, lu kan lama di Jerman nih. Lu nggak tahu kan? Ada berita seru. Ini gara-gara jari. Lagi-lagi gara-gara jari. Kenapa Emang jarinya? Tuhan itu menciptakan jari ada maknanya ya. Ada apa nih? Nih kalau ini ntar gue ceritain ya. Nah, karena gue ngebahas lu nih. Iya. Tuhan itu nyiptain jari itu semua ada maknanya emang ya. Kalau begini pasti orang semuanya suka. Suka, sip, Iya. sip. Ya kan? Thank you ya bro. Thank you bro. Oleh-oleh sepatunya dari Jerman. Weh, kasih lihat dong batunya. Pamer dong batunya. Ntar nggak sopan. Jangan. Terus jadi perkara lagi. Iya. Kameranya yang ngikutin. Gua tuh nyembelin oleh-oleh Thank buat you. tadi air. Lo di sana nggak beli, lo nyari musola di sana lo. Tahu aja. Ini orang pasti suka, didengar. Kalau ini biasanya ini melambangkan kekuasaan. Kekuasaan. Posisi di atas. Iya. Sandi, minum saya mana? Nunjuk ya gitu. Iya. Power. Kalau ini berarti melambangkan romantisme hidup. Manis. Jari biasa dikasih cincin di Iya, jari iya, manis. Ini pekerja keras. Kenapa kerja keras? Semua- Semut benar. Enggak, ini pekerja keras. Kenapa? Ngupil pakai ini. Lu pernah nggak ngupil pakai jempol? Iya. Itu paling kerja keras ya benar. Semua ada. Tapi Bisa aja ini, emang dia. tapi ini nih, Iya. jari ini yang suka nimbulin masalah, bro. Iya benar. Lu jangan pernah mengacungkan jari tengah Gue tahu kepada tapi seorang. kadang-kadang bisa bikin enak loh. Hah? Bikin enak. Ya itu dia. Tapi masalah. Ya tergantung Kalau posisinya. bukan murimnya. Tergantung posisinya. Iya. Kalau diacungkan ke bawah enak, ke atas jadi masalah. Tahu. Kayak kejadian baru-baru ini nih. Ada apa sih? Gara-gara ini jadi viral banget lu. Banyak orang dihujat dan saling menghujat. Gara-garanya itu Emang bukan udah dari dulu saling hujat. karena kan udah agak enggak. Oh, udah enggak, dihujat udah lah. lumayan dikit ya. Cuman rame lagi nih. Ini gara-gara jari ini nih. Iya. Itu orang naik motor sepeda motor matic. Hah. Itu ngacungin jari ininya nih. Ya Allah. Ke orang naik sepeda. Terus? Akhirnya saling menghujat lah. Pada ngambek. Kayak anak TK aja ya. Terus? Iya, udah pernah ngambek begitu, pada kesel. Nah, sekarang kita ada yang ngobrol itu jangan berdua deh. Ini sama salah satu orang jadi sasaran hujatan. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Oh iya? Siapa tuh? Ini masalahnya juga cocok banget sama lagu kita. Kejadiannya sepeda kan. Bedaan ya? Gara-gara lagu kita jadi masalah ini kan. Gara-gara Jangan lagu begitu dong. Gara-gara lagu Genjot Nikmat orang naik sepeda ada masalah. Dikaini gara-gara Sandi sama Narji nih. Wah. Silakan deh. Bikin Genjot Nikmat. Nah. Iya. Tapi jangan lupa tuh lagu Genjot Nikmat lu udah bisa nikmatin di channel YouTube-nya Basuki Surojo ya. Karena official video klipnya udah rilis ya. Berapa 3 hari lalu lah kira-kira. 3 hari yang lalu. Pokoknya lu nonton terus ya, jangan lupa komen. Dan lu pengen bikin lagu apa lagi ntar gue bikinin. Siap. Sekarang Kalau emang ada kasihin dong ya. bro, langsung aja kita panggil nih. Iya. Orang yang salah itu jadi sasaran. Tamu kita. Tamu Malam kita. ini. Orangnya juga berkaitan dengan sepeda. Iya. Karena beliau itu lahir aja nggak pakai mobil, pakai sepeda. Iya. Orangnya juga tinggi kayak perbalap. Langsung aja kita panggil dia, Bapak Putu. Sudaryanto. Mas. Sorry, aku nggak pakai sepatu. Enggak apa-apa, Mas. Dibeliin Enggak apa-apa, Mas. makanya. Iya. Iya. Wah, iya. Nggak dibeliin dari Jerman. Iya nanti siap nanti kapan-kapan dibeliin ya Mas. Kapan-kapan. Ya. Pak Putut, ini studio bukan musola ya. Orangnya. Tadi ditahan sama security Pak, Bapak sepatunya dilepas. Iya. Pak Putut apa kabar? Buka dulu biar enak Betul, jawabnya. betul. Oh,
bugar. Iya. Kalau bugar pasti sehat, orang sehat belum tentu bugar. Bener. Saya bugar sekarang. Iya, alhamdulillah. Nah, panggilnya Mas dong. Iya Mas aja deh. Udah. Aku keseringan dipanggil Om. Iya. Sekarang kita sesama manggil Mas aja. Ada yang Benar. menarik tadi, bugar, lebih baik bugar daripada. Tapi kenapa menterinya kesehatan bukan menteri kebugaran? Nah, itu kelirunya. Itu dia tuh. Itu kelirunya. Iya. Maksudnya harus menteri kebugaran. Iya. Supaya tubuh kita selalu bugar. Orang Iya. bugar pasti sehat toh. Heeh. Orang sehat belum tentu bugar. Oh, iya. Berarti persyaratan buat jadi pejabat juga bukan sehat jasmani rohani ya, bukan Bukan jasmani jasmani rohani. Bukan lebih baik. Bugar jasmani dan sehat rohani. Iya. Iya. Iya Mas, kita ngomong apa Iya. Kita nggak mau ngomong sih. Nah, ya udah, bubar ya. Mas Putut aja yang ngomong. Iya. Ini nih si Sandi Kan lagi- Anda udah pakai jersey baik juga jadi. Dan buat lo doubler, lo harus tahu ya kalau Mas Putut ini adalah ketua dari Bike to Work Indonesia. Bike to Work itu artinya nggak punya duit. Ya kerja aja naik sepeda. Emang kantornya nggak ngasih uang transport. Mas. Siap. Saya mau nanya nih, Gimana, Mas, Mas? sebagai ketua Bike to Work Indonesia nih mau nanya Mas Putut punya sepeda di rumah berapa sih kira-kira? Gimana? Punya sepeda di rumah ada berapa sepeda Mas? Boleh Ada tahu? satu Mas. Sepeda satu. Satu buat ke kantor, Oh. satu buat istri, satu Hmm. buat race, satu buat touring, satu Oh. buat drone MTB-an, satu buat bareng dengan teman-teman Wow. sepeda lipat. Wow. Oh berarti jutaan ini. sebenarnya Satu jadinya, Mas. Sebenarnya Mas Putut ini sales ya. Ya kan ditanya jumlah Iya, sepedanya iya, berapa iya, iya, satu. iya. Oh, iya, iya, Satu buat ke iya, iya. kantor, satu buat nemenin Iya. istri ke Iya, iya, pasar, iya. satu buat jalan-jalan sama anak-anak. Yang buat masak nggak ada Mas Putut? Buat masak. Buat masak ada juga sih. Lo masak naik sepeda lo pikir lu sarimin. Mentang-mentang rumahku di Solear. Tahu kan Solear? Tahu lah. Saya baru lihat tadi tuh gambarnya gila. Keren banget tuh tempatnya Mas ya. Iya. Solehar. Jadi Ayo dong kita main sana. bro, untung Mas Putut kita tanya sepeda ada berapa? Satu. Iya. Coba kita tanya, Mas Putut istrinya berapa? Nah, Satu buat ke kantor. Mas Putut, ini kita ngundang Mas Putut ini memang kita sudah rencanakan karena lagi viralnya masalah jari tengah itu. Itu loh Mas. Iya. Yang saya salut itu sama fotografernya loh. Iya. Kok bisa pas Oh, udah pas banget ya. Heeh. Saya ngelihatnya tuh pas Angel. Angelnya bisa pas banget gitu. Dan terus kok bisa Mas Putut yang karena apa tersangkut paut masalah ini? Iya, jadi kalau dari foto itu ya saya sangat menyayangkan kejadian itu gitu kan. Iya. Terus kenapa kok Bajrut ya jadi tersangka gitu, tertuduh. Iya. Ini tanggung jawab Bajrut di mana nih edukasinya terhadap pesepeda bla 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 bla. Hmm. Ya, gitu aja ya. Saya selalu ambil sisi positif. Ya barangkali memang edukasi selama ini yang kami lakukan mungkin belum menjangkau semua orang. Terus yang kedua juga bahwa mesti dipahami yang baik juga kembangkan itu adalah pembudayaan sepeda untuk alat transportasi atau mobilitas, Mas. Sehari-hari Mas. Betul, seperti yang Mas Narji lakukan dari rumah ke pasar, ke warung, ke masjid, kemana-mana begitu kan. Nah, itu pembudayaan yang kita lakukan. Sementara teman-teman yang tadi disebutkan dalam foto itu sepeda untuk alat olahraga. Nah, jadi ya salah nggak salah sih, maksudnya kalau ditujukan ke baik juga mungkin ketidaktahuan mereka. Ya, Saya selalu ya. ambil sisi positif bahwa bisa jadi apa yang kita lakukan masih kurang. Ya. Maka kalau dilihat di Instagram baik juga, di Twitter, di akun saya juga secara pribadi kami mohon maaf kepada khalayak netizen seluruh Indonesia, mungkin baik juga Indonesia yang salah. Kenapa minta maaf Mas? Ya tidak ada salahnya toh minta Oh, iya. maaf. Ya minta maaf itu kan tidak harus punya salah. Udah saya minta maaf Mas. Saya nggak apa-apa nggak salah. Iya. Sekalian apa nalainin. Ya, minta maaf, Ya, kita lihat minta dulu maaf ini. Oh, iya, ya, betul. minta maaf kan tidak ada yang salah. Iya. Walaupun kita tidak salah kan gitu. Bisa pas banget itu ya. Tapi Ya. ya Ya. nggak tahu ya. Ya. Bisa begini ya sepeda jalannya. Ya. Nah, itu Kok pertanyaannya. betul gitu Berarti Jadi- kalau dari Mas Putut sebagai ketua Bike to Work Indonesia, melihat kejadian ini posisinya siapa yang harus bisa disalahkan Ya. atau siapa yang Ya. sebenarnya pihak mana yang Ya. merasa itu udah benar. Betul. Kita sama-sama lihat foto ini ya. Jadi Ya. basisnya foto ini. Kalau melihat foto ini, saya rujukannya undang-undang ya, Mas. Hmm.
undang-undang. Jadi aturan. Ya. Jadi kalau saya melihatnya aturan karena ini jalan raya. Betul. Nah, jalan raya kita sudah ada aturan yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Apalin Mas Narji. 22 tahun 2009. Ya, nomor 22 tahunnya 2009. Nah, di posisi seperti ini, maka mohon maaf. Saya harus sampaikan bahwa teman-teman pengguna sepeda ini keliru. Kalau dari kacamata undang-undang. Ya, khususnya pasal 108 di mana menyebutkan posisi berkendara. Nah, di pasal itu disebutkan bahwa sepeda dianggap sebagai jenis kendaraan yang paling ringan, paling rentan, maka posisinya harus sebelah kiri. Betul. Tapi di sini kan ngeblok semua nih. Ya kan? Sorry. Ya. Nah, lalu kalau saya lihat, kalau tidak salah lihat ini adalah ada jalur sepeda di sebelah sini. Ya. Nah, ini berarti selain pasal 108 ada pasal 122 yang diabaikan, di mana menyebutkan pasal 122 1C bahwa kalau sudah ada jalur sepeda atau lajur sepeda, maka semua pengguna sepeda harus masuk jalur itu. No excuse, karena ini undang-undang yang bicara. Ya. Undang-undang yang bicara. Siapapun. Tapi kalau katanya kalau saya lupa undang-undang berapa. Tapi katanya kalau tukang somai kayaknya di sini boleh. Oh, sama, Starling juga. Kalau Starling. tukang somai. Saya juga di situ. Bukan bersepeda, bukan pakai undang-undang. Dia lagi ngundang-undang. Undang-undang pembeli. Gak apa Nah, itu juga sih. berarti dari kaca Mas Putut itu sendiri seperti itu ya. Secara Kalau aturan. secara aturan berarti Secara memang aturan. yang bersepeda ini ada kekeliruan. Betul. Seharusnya mereka tuh rentetan gini ya. Iya, di paling kiri. Paling Kalau kiri. sudah ada jalur sepeda, maka dia harus masuk. Ini secara undang-undang ya. Benar lah. Karena undang-undang kita mengatur sepeda untuk transportasi. Sekali lagi, Iya. untuk transportasi, bukan sport. Ya. Nah itu yang menarik, saya belum tahu nih. Saya bisa naik sepeda dari kecil, tapi belum tahu sepeda untuk transportasi dengan sepeda untuk olahraga itu beda. Beda kegunaannya aja. Kalau semua jenis sepeda bisa kita pakai untuk transportasi. Maka saya ke kantor saya juga pakai road bike kadang-kadang, saya pakai sepeda lipat. Ya suka-suka aja hari itu saya pengen naik apa. Intinya ya semua jenis sepeda bisa dipakai untuk alat transportasi. Tinggal bagaimana kita gitu. Nah itu deh yang saya maksud itu bedanya apa sebagai olahraga dengan sebagai transportasi. Kenapa? Fungsinya ya kembali ke kita atau kita mau hanya olahraga saja atau keduanya atau salah satu. Ya kalau saya kebetulan dua-duanya. Iya, kalau saya kebetulan keduanya karena kalau Sabtu Minggu lebih banyak dengan keluarga, maka olahraga saya sekalian saya ke kantor. Saya nggak perlu waktu khusus kan, Mas. Maka saya berani mengatakan saya bugar. Oh, kelihatan seger ya. Iya. Nah itu Mas Putut dengan kejadian seperti ini kenapa akhirnya Mas Putut yang harus menjadi banyak dipertanyakan? Ya. Padahal kan orang juga tahu ini bukan teman-teman dari Baik Tua kan? Ya mungkin begini ya, kalau saya selalu mengambil dari sisi positif bahwa ya menyedihkan dan membanggakan. Ya menyedihkan artinya bahwa ternyata banyak teman-teman yang masih bias peran Baik Tua, membanggakannya bahwa ternyata Baik Tua Indonesia menjadi tumpuan pertanyaan, tumpuan keluh kesah, tumpuan hujatan. Ya buat saya membanggakan saja gitu. Tidak terlalu jadi persoalan. Maka kami jadi nambah followers juga kan? Ya, kami mencoba untuk meluruskan itu juga bahwa kalau bicara pembudayaan olahraga maka ranahnya Kemenpora. Itu ada Deputi 3 bidang pembudayaan olahraga. Kalau bicara olahraga sepeda, maka ada teman-teman di kepengurusan ISI, Ikatan Sepeda Sport Indonesia. Mestinya ke sana kalau ranahnya olahraga. Tetapi karena di jalan raya juga ya kami sering kali disinggung, disentil. Tapi Mas ISI itu apa boleh di sini kan bukannya organisasi terlarang ISI? Itu ISIS. Oh, salah. Sorry. Ya, Doubler balik lagi masih bersama dengan Mas Putut. Dan double Narji dan Sari. Kalau fansnya disebut apa? Doubler ya? Doubler. Berarti aku doubler ya? Benar. Oke, siap. Terima kasih loh. Ini adalah doubler pertama yang mengakui secara de facto. Tadi malam istri saya mengakui loh. Jadi istri saya duluan sebenarnya. Oh iya. Doubler. Tadi saya bilang Mas Andi. Doubler pertama istri saya kedua. Oke. Alhamdulillah. Bukan dong. Istri saya aja belum jadi doubler. Jadi biar istri saya tertarik untuk buka channelnya. Oh iya. Siap. Mas Putut, Ya, terima Mas kasih Nanti, sudah ya. menjadi doubler dan sekarang ini sebenarnya kita lanjutin lagi nih soal tadi ya. Siap. Kita bicara lagi tentang aturan. Ya. Aturan juga kan nggak akan berjalan kalau kesadaran manusia itu sendiri, Mas Putut. Betul. So aturan kayak apapun juga kalau manusia kayak begitu ya percuma. Ya. Iya. Nah, pandangan Mas Putut kayak gitu juga kan?
Yes. Aturan tahu tapi cenderung untuk dilanggar kan. Nah, Sebagian besar orang. Jadi kira-kira gini Mas Putut, seaman apakah bersepeda di Indonesia terutama di Jakarta dan kota-kota besar? Ya? Aman nggak aman sih ya. Aman nggak aman sih. Jadi artinya kalau saya selalu mengembalikan itu pada diri kita sebagai pelaku ya. Alhamdulillah saya juga tidak minta gitu ya bahwa saya akan mengalami kejadian yang lebih parah. Gitu. Saya udah pernah ngalamin. Gitu. Jadi kecelakaan pernah Mas? Kenapa? Pernah kecelakaan? Pernah di sebuah turunan saya itu oke. karena nanti saya jelaskan. Yeah, Jadi yeah. ada istilahnya skill gitu, keterampilan, pengetahuan tentang sepeda. Jadi saya AB hari itu sehingga tiba-tiba ban depan saya pecah karena keabean saya. Apa sih istilahnya? Saya lalai lah kelalaian saya gitu. Jadi kembali ke diri kita. Tapi sepedanya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih orangnya nggak apa-apa, sepedanya yang apa-apa. Kan kita lebih penting sepedanya daripada orangnya. Maksudnya begitu kan? Ya jadi aman nggak aman Mas. Iya. Jadi balik lagi kalau saya selalu lihat diri kita dulu. Yep. Kita sudah siap belum bersepeda di Jakarta dan sekitarnya atau kota-kota lain di Indonesia? Karena kalau bicara infrastruktur ya memang sangat kurang, maka kembali ke kita. Seperti saya misalnya 25 kilo ke kantor, nggak ada sejengkal pun yang namanya jalur sepeda di rute saya. Gitu. Nah, teman-teman pengendara yang lain, motor, mobil pun ya banyak banget. Maka saya harus mempersiapkan diri saya sebaik mungkin untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin nanti akan terjadi di jalan. Istilahnya tahu diri ya gitu kan? Yes, tahu diri. Itu Mas Putut tadi kan bicara tentang berangkat kerja dengan sepeda gitu. Ya, lebih sering naik sepeda. Naik sepeda. Itu nyampe kantor nggak keringetan? Keringetan Mas. Keringetan. Semua kan ada caranya Mas. Terus posisi Mas Putut nyampe di kantor itu energi terkuras nggak? Saya merasa tidak. Sejauh ini baik-baik saja. Dan maka gini, saya berani mengatakan produktivitas saya sangat baik. Nah, yang menilai produktivitas sangat baik itu kan bukan diri kita ya, atasan perusahaan. Ya, bukan. Boleh sombong nggak? Boleh Mas. Ya di depan double sebagai seorang double saya harus sedikit lah. Harus ya. Mas, ya. Nggak apa-apa sih, Ya, lahir aja udah 2020 saya manajer terbaik di kantor saya. Dan itu bukan yang pertama. Itu bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Artinya Mas kantornya Mas Putut di aku di sebuah perusahaan swasta di Puri Kembangan, Jakarta Oke, Barat. Iya, kantor pusatnya di sana dan di bidang sepeda juga Mas? Enggak, Oke. Di bidang kesehatan, penanganan kesehatan ya. Jadi aku berani mengatakan itu bahwa kegiatan saya bersepeda ke kantor yang udah aku jalanin selama 15 tahun, aku berani mengatakan tidak mengganggu produktivitas, bahkan dinilai sangat baik. Ya buktinya prestasi tadi dan itu tidak yang pertama, bukan yang pertama begitu kan. Artinya secara keseluruhan saya dinilai baik terus dong. Enggak, soalnya terlihat dari Mas dari gesit gitu ya, gesit dan sehat. Orang kalau sehat kan bugar. Lalu dari sisi kesehatan, ya alhamdulillah setiap tahun saya biasa kalau nggak Desember, Januari, Februari saya pasti medical check up, jantung, paru semua saya cek. Aman Mas? Aman. Alhamdulillah. Sangat aman. Artinya kalau orang Sandi juga gitu, tiap 6 bulan sekali ke Jerman dia. Tiap saat dicek. treatment. Jantung, paru semua sehat, otaknya nggak sehat. Makanya double. Jadi kalau yang bukan orang Jawa nggak tahu apa itu double. Harus diterjemahkan nanti. Ya Mas, jadi itu sih aku berani mengatakan bahwa bersepeda sehari-hari yang penting tahu caranya, ya semua ada caranya. Saya berani mengatakan jangan takut. Saya sudah buktikan, saya produktif, saya sudah buktikan saya bisa bugar, sehat, begitu kan, melalui medical check up, rekam medis kan. Saya bisa buktikan selain bekerja saya aktif di Baik Juluk juga bisa. Dan ngurus Baik Juluk juga tidak mudah, apalagi saya ketua gitu kan. Saya mengkomunikasikan banyak sekali kawan-kawan di berbagai kota dengan berbagai kegiatan seperti malam ini. Dan ini Mas Putut yang paling seru dengan kata Baik to Work itu sebenarnya pengen dibuat semacam organisasi masyarakat atau arahnya itu akan menjadi organisasi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Sesungguhnya kami desain ini untuk social movement, untuk pergerakan. Jadi mengajak masyarakat luas Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Mengurangi bukan berarti menghilangkan sama sekali. Tetapi bagaimana caranya kita menggunakan mobil, motor kita dengan lebih bijak. Misal, beli nasi uduk 100 meter, 200 meter mana aja naik motor atau sepeda. Tukang nasi uduk saya panggil. Nah, bagus. Berarti kan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ya.
Tapi fakta Iya. di teman-teman kita Iya. 100-200 meter ngegas. Ngegas ya. Nah, itu Males dia. itu sebenarnya basically merawat orang jadi males sih Betul, sebenarnya. karena sudah sangat tergantung. Udah puluhan tahun Iya. melakukan itu tanpa di. Nah, kami coba mengajak. Ayo kita lebih sering jalan kaki, kita lebih sering naik sepeda. Satu, Sehat. kita bergerak sehat, bugar. Yang kedua, banyak impact, banyak manfaat di sana. Aku dulu nggak pernah terbayang bahwa apa yang aku lakukan ini ternyata membawa manfaat buat pribadi. Tapi begitu saya masuk Bike to Work, kumpul dengan teman-teman, aku melihat data ternyata tercengang polusi udara misalnya. Jakarta itu ternyata kerugian akibat polusi udara, Mas, Jakarta ya 52 triliun per tahun. Oh iya. Mayoritas kendaraan bermotor penyebabnya. Kalau saya ngomong kemacetan, datanya Bappenas mengatakan 2 tahun lalu ini 100 triliun per tahun kerugian akibat macet. 100 Jabodetabek, mayoritas Jakarta tentu saja, Jabodetabek akibat macet 100 triliun. Minggu lalu ya saya dapat angka dari Mas Tigor, itu pengamat transportasi lah. Dia dapat angka katanya dari teman-teman UI merilis, tapi memang aku belum baca rilisnya. Tapi Mas Tigor bilang sudah ke angka 168 Mas Putut kerugian akibat kemacetan Jabodetabek. Nambah dong. Tambah dong. 2 tahun lalu 100, sekarang 1. Kita belum ngomong laka lantas, kecelakaan lalu lintas. Korlantas Polri kalau boleh dicek nanti. Per jam warga negara kita yang wafat di jalan raya karena kecelakaan 2 sampai 3 orang per jam. Kali 24 kali 365 ketemu angka 23.000, Bro. Per tahun, Mas, Ini ya? saya ketawa sebenarnya apa ya? Bukan ketawa seneng tapi ketawa sangat sedih gitu bahwa ternyata kita tidak ngeh. Sebagian ini- besar dari kita tidak ngeh ada kerugian-kerugian seperti itu. Dengan ada- Mentertawakan diri sendiri. Iya. Ada statement dari Mas Putut kayak begitu, saya jadi bertanya nih. Tingkat kecelakaan dengan bersepeda dengan kendaraan bermotor itu berapa range-nya, Mas? Kalau bicara itu, kalau berbasis data tiap tahun trennya naik ya pengguna sepeda yang kecelakaan. Nah, tetapi data dari Korlantas itu menyebutkan bahwa korban terbanyak itu justru dari sepeda motor. Lebih menyediakan lagi mayoritas usia muda, artinya aktif ya, usia muda yang produktif. Nah, ini yang menyedihkan. Jadi polusi udara penyebab utama kendaraan bermotor, kemacetan sudah pasti, ya kan. Yang ketiga kecelakaan lalu lintas juga sebagian besar, mayoritas juga kendaraan bermotor. Nah, Sama anak muda ya Mas ya. ya betul. Maka ya ayolah sama-sama kita kurangi penggunaan kendaraan bermotor, bukan menghilangkan ya. Maka ayo beralih ke angkutan publik, ayo beralih ke sepeda, ayo jalan kaki. Kalau bisa 1-2 km jalan kaki asik kan. Ya soalnya intinya kalau anak-anak muda naik motor kan mereka juga belum tentu semua punya SIM kan. Iya, jadi Kan mereka nggak sebenarnya Nah, itu nggak tahu cara naik kita motor. bicara tentang motor, ada aturannya. Naik sepeda juga akan ada nggak sih umpamanya kayak macam zaman dulu saya Aturan? kecil? Ada, Mas. Nggak, syarat orang yang bisa naik sepeda kayak itu kan motor ada SIM-nya. Kalau zaman dulu kan sepeda itu ada reboes apa ya? Ya. Zaman saya Ya kecil sepeda tuh- memang kalau secara legal itu nggak ada ya, karena Nah. dari anak-anak kecil kan kita memang biasakan naik sepeda, Iya. sehingga kita berharap ya sepeda itu bisa dipakai oleh semua lapisan masyarakat. Iya. Even tidak anak-anak kecil tapi dewasa seperti kita, remaja, orang tua, bahkan teman-teman mohon maaf difabel juga kita harus fasilitasi dengan naik sepeda. Kalau bicara aturannya sudah ada, Mas. Itu Permen Hub nomor 59 tahun 2020. Oke. Ya intinya gini, so, kalau saya sendiri bersepeda di Berlin ya. Ya. Mungkin dari 15 tahun Siapa terakhir. Berlin itu mana? Takutnya Mas Narji Berlin nggak tahu. sebelahnya Berlin. Berlin Matraman, belok kiri Berlin. Oh, oke. Kalau di sana- Jadi kapan kita ke sana? Iya. Mas Narji bukan Mas Andi. Kan tadi Di kapan Berlin, aja. pulang dari Berlin baru ke Berlin ya. Iya. Biar bisa ngerasain beda tawurannya. Oke. Jadi gini, kalau di sana gitu kita juga nggak ada peraturan naik sepeda gimana, intinya pada dasarnya memang orang-orangnya memang tahu diri gitu loh. Yes. Tahu aturan Ya. untuk di segala aspek kehidupan gitu aja. Memang orangnya memang mayoritas mungkin Kesadarannya udah tinggi. kesadarannya tinggi. Ya. Jadi misalnya kan jalurnya kanan nih, dia mau belok. Jadi dari jalur dan ada jalur sepeda sendiri. Kalau misalnya dia mau dari jalur paling kanan, dia mau belok ke kiri, dia nggak main ke sini, dia harus tunggu lampu merah dulu, stop di sini, nyebrang dulu, baru ke sini. Kalau di sini kan
Motong. Motong aja gitu. Bahkan masih merah aja. Makanya mobil kan kenceng-kenceng, gue bingung juga. Motor kenceng-kenceng ditabrak lah. Jadi mungkin di kita itu melanggar aturan adalah suatu kebahagiaan. Mungkin. Bisa. Masih seperti itu. Dan kenikmatan. Ada kenikmatan. Dan gini Ji, kalau di Jerman, kalau misalnya kita di jalur yang salah, ditabrak mobil, kita yang salah. Mau kita kaki pincang, Tetap polisi salah. akan datang, lu salah. Ya. Jadi kalau Itu boleh baru peraturan keren. ya, kalau boleh saya sampaikan ada 3 hal sebenarnya yang kita mesti perhatikan ketika berkendara di jalan. Tidak hanya sepeda ya Mas ya. Iya. Sorry maaf bukan bermaksud menggurui teman-teman ini para doboler. Iya. Tidak bermaksud menggurui. Itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan apapun jenis kendaraan kita. Yang pertama adalah rule. Aturan. Kita harus paham betul aturan. Aturan dalam hal ini adalah aturan berlalu lintas terutama. Dan yang kedua adalah skill yang tadi Mas Najib tanyakan. SIM nggak segala macam. Skill ini termasuk dengan keterampilan. Jadi walaupun tidak ada SIM, tidak ada seyogianya orang yang bersepeda di jalan raya terampil mengemudikan sepedanya. Betul. Tahu rem depan ada di kanan atau di kiri. Benar. Kemudian bagaimana cara berbelok, bagaimana cara menghentikan sepedanya, bagaimana pindah gear dan segala macam. Mengendalikan sepedanya dia harus bisa paham. Yang ketiga adalah attitude. Karena kita di jalan raya tidak sendiri. Artinya ada orang lain. Pada dasarnya setiap orang itu ingin dihargai, dihormati. Maka kalau mau orang menghargai kita ya kita harus hargai orang lain. Nah itulah tandanya gitu loh Mas. Menurut saya itu bisa dilihat dari tingkat keberadaban seseorang. Betul. Iya. Jadi kalau yang kayak begitu berarti nggak beradab tuh. Ingatnya gampang. Ada 3 nih. LSA udah segitiga. Rule, safety, rule, skill dan attitude. Ini aku belajar dari teman-teman Road Safety Association. Jadi asosiasi keselamatan jalan. Mereka ajarin saya, ini aja Om Butut pegangannya gampang. Kalau Om Butut pengen selamat di jalan, pengen tidak ada konflik dengan pengendara yang lain. Aturan seberat apapun Gitu. kalau etikanya nggak ada, ya nggak bisa. Betul. Jangankan untuk naik sepeda atau naik motor, jalan kaki aja kalau nggak punya etika, itu kan parah Pak dia di trotoar tapi joget-joget itu kan. Diam aja lo kalau nggak punya etika digebukin orang. Diem aja, lu diem aja tapi di tengah tol kan? Tabrak. Itu nggak benar. Nah, Mas Putut, saya ingin ngasih pertanyaan yang agak mungkin Mas Putut sulit untuk menjawabnya. Ya udah, aku nggak jawab. Ya udah, kalau gitu saya juga nggak nanya. Ya udah kalau gitu minum dulu. Betul. Mas Putut, Ya, Mas. kalau saya kasih angka 1 sampai dengan 10, Wah, berat nih kayaknya. peran pemerintah kita terhadap pengguna sepeda di jalan umum itu berapa nilai yang diberikan oleh Mas Putut? Indonesia ya? Indonesia 5. Di tengah-tengah ya kalau yang ini maksudnya? Dulu. Mas Putut juga jangan dilanjutin. Saya juga mau melanjutin biar penasaran setelah yang satu ini. Tetap di Double Podcast. Ya, balik lagi Doubler. Tadi gua gua cut dulu ya biar lu penasaran. Iya nih. Kenapa ngasih poin 5? Iya kan? 7, 8, 9, 10 mungkin 5. Ini bukan berarti saya ngambil tengah-tengah, enggak. 5 ya? Memang kondisinya 5 dari saya. Jadi kalau bicara 100% maka saya mengatakan 50% terkait dengan pertanyaan Mas itu. Saya bicara hukum dulu ya. Secara legalitas, secara undang-undang political will pemerintah sudah mengeluarkan beberapa undang-undang terkait dengan penggunaan sepeda. Ya, yang pertama adalah tadi kita bahas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Itu banyak sekali tentang sepeda. Pasal 106, pasal 299. Wah, hafal banget Mas Putut. Tadi saya sebutkan 108, 106, 108, 122 dan lain sebagainya. Lalu ada Betul, peraturan bisa apal gini dulunya. karena Anda mau tanya jadi saya ngapalin. Oh gitu. Enggak. Karena memang saya pikir pernah kerja fotokopi di samping Fakultas Hukum. nah, itu Kebetulan lawyer udah tukang foto. Iya. Kebetulan dari gua kan ikut advokasi sejak awal. Jadi pasal-pasal itu memang kami yang mendorong DPR saat itu. Lalu Mas kok orang ajar nah ini. Ya nggak apa-apa, asik kan memang begitu. Iya. Ya, namanya juga double. Ya, terus gimana? Wow. Lalu selain undang-undang ada peraturan pemerintah Mas Raji. Iya. Ada PP 79 nomor 2013. Merujuk pasalnya pasal 54 tentang fasilitas sepeda salah satunya. Kemudian ada peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 59 tahun 2020 itu hanya fokus tentang sepeda.
Lalu terakhir kemarin ada SE surat edaran dari Kementerian PUPR. Itu nomornya 5 dari Dirjen Perhubungan Darat. Mas. Dirjen Bina Marga, sorry. Mas, kalau pasal-pasal buku primbon apa? Ada Mas 02 itu begitu. 24 kodok. 01 setan. 02 begitu. 23. Oh, 23 dia. Ya lu browsing aja. Tesennya apa? Tesen. Kayaknya curang nih. ada tesen. Nah, itu sebenarnya aturan undang-undang itu udah banyak ya. Sudah banyak, Tapi kenapa tetapi lemah di dalam implementasi. Oh. Jadi artinya, ya ini kalau boleh jujur, mohon maaf sekali, dari 400 kota kabupaten di Indonesia, dari 34 provinsi, seberapa besar yang sudah menjalankan tadi undang-undang yang saya sampaikan tadi? Maka nilai saya 5 tadi. Secara legalitas undang-undang aturan hukum sudah ada semua. Implementasi masih sangat lemah. Jadi political will-nya kurang kuat di dalam pelaksanaan. Di dalam pembuatan yes, pelaksanaan yang kurang. Gitu Mas Haji. Fair dong kalau saya bilang 5. Iya. Ya mungkin buat pemerintah lebih menguntungkan bisnis mobil kan daripada bisnis Ya, sepeda. itu buat kacamata teman-teman yang bikin sana. Tapi kalau saya, aduh, tadi kan saya sudah sebutkan kerugian-kerugian ya. Itu baru Jabodetabek dan Jakarta, belum Indonesia. Mungkin lebih dari 500 triliun barangkali per tahun. Mereka sih nggak mikirin Mas, kalau menurut saya sih. Nah, itu dia. Maka ayo kita yang pikirin, Cek. Nah, Karena itu kita kan pikirin kita mulai mulai. kan. Justru di situ ya perannya Bike to Walk itu Benar. bagaimana mensosialisasikan masyarakat untuk menggunakan sepeda Keren. untuk transportasi. Iya, mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan. Benar. Mengurangi ya, bukan menghilangkan. Dan campaign untuk hidup sehat Mas. Ya, jadi sesungguhnya banyak kebaikan ketika kita menggunakan sepeda sebagai alat warawiri kita, transportasi, mobilitas untuk pergerakan kita itu banyak sekali kebaikan, Mas. Nah, oke. Jadi, Sekarang oke. udah sejauh mana menurut Mas Butut peran Bike to Walk untuk merubah kebiasaan Ya. masyarakat? 5 tadi yang saya sebutkan kami punya peran. Advokasi namanya. Namanya advokasi. Kami ya bukan apa-apa, boleh saya sampaikan bahwa kami terlibat termasuk di undang-undang lalu lintas. Advokasi. Iya, kita mengadvokasi pemerintah untuk menelurkan ini dulu kan. Oke. Jadi nanti ini kan ini sudah ada, tinggal minta implementasinya. Oke. Kemudian ini dari sisi advokasi. Kemudian yang kedua adalah kampanye. Maka kita kampanyekan terus sejak tahun 2005 bahwa bersepeda sebagai transportasi itu banyak manfaat bla 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 bla. Baik dengan sosial media, seminar, talk show, dan podcast kita hari ini kan termasuk bagian dari kampanye. Yang ketiga adalah edukasi. Bagaimana bersepeda yang baik, bagaimana berperilaku di jalan raya yang baik. Hari ini juga kita lakukan itu. Nah, ini juga kami lakukan dengan banyak cara. Mas Butut udah merasa lelah belum? Belum. Takutnya kok masyarakat gini-gini aja kesadarannya. Gue udah berbuat. Ya. Kadang-kadang Indonesia itu kan akhirnya orang-orang yang mempunyai pionir atau mencetus ide ujungnya Lelah ya. capek sendiri gue. Ya kadang ngedrop itu ada, tetapi selalu ada satu hal yang membuat semangat muncul lagi. Dan selalu itu yang selalu saya refresh dalam keseharian saya. Drop saya akui pernah gitu, aku lelah banget ya kok. Itu ada lagunya loh Mas. Iya. Lelah hati. Nyanyi dulu dah. Lagu tahun berapa itu? Tahu nggak Mas penyemangat itu? Apa? Saya menganggap bahwa apa yang saya dan teman-teman lakukan ini adalah bagian dari ibadah kami itu aja. Karena saya mengajak kebaikan. Pahala Mas, insyaallah. Pahala, insya Allah. Jadi ketika saya mengajak kebaikan orang-orang mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, berarti kan Tujuan baik. saya mengajak untuk tidak boros. Saya mengajak untuk tidak menimbulkan kerusakan bumi, yaitu polusi udara. Saya tidak mengajak orang untuk membuat macet. Artinya Bodol. Wah, macet itu kan gila ya, stres segala macam. Betul. 100 triliun tadi. Betul. Ketika kita mengajak Padahal kebaikan 100 triliun kalau kita beli sepeda lipat banyak banget Nah, kali ya. iya. Kebagian semua kali masyarakat Indonesia Bisa. kali ya. Betul. Sepedaan semua. Betul. Nah ini Mas Butut. Itu Mas, jadi banyak kebaikan. Ini Kami yakin bahwa apa yang kami lakukan ini banyak kebaikan baik buat diri kita, lingkungan, orang lain gitu ya. Nah, itu yang selalu menjadi penyemangat kami semua, teman-teman pengurus baik itu. Ini Mas Butut nih ada lagi suatu lagi nih yang lagi gonjang-ganjing nih. Kayak serius banget. Ini kalau beneran diterapin gimana ya? Nah, Ini katanya undang-undangnya sudah ada atau baru rencana atau rancangan nih. Iya. Naik sepeda kalau salah juga ditilang. iya, iya. Lucu juga kan ntar tukang somai. Kok pulang jalan kaki ayah kemana? Bedanya ditahan. Kasian juga kan ya. Iya. Dia cuma bawa panci. Nah, itu gimana tuh?
Menurut saya harus. Harus. Kenapa? Jadi penegakan hukum itu seharusnya dilakukan atau untuk semua Benar. orang pengguna jalan raya apapun jenis kendaraannya, Iya. tidak terkecuali sepeda. Iya. Karena aturannya sudah ada, Mas. Iya. Jadi kalau tadi saya bilang kan lebih ke arah hak tuh. Sebenarnya ada kewajiban. Iya. Nah, kewajibannya di mana? 108, 122 itu kan kewajiban. Berarti kalau melanggar kewajiban harus ada sanksi dong. Iya. Sanksinya boleh dilihat di pasal 299 undang-undang yang sama. Itu clear banget di sana. Tinggal persoalannya mau atau tidak dilakukan itu. Jadi Itu maksudnya, penegakan hukum. maksud penegakan hukum di pasal yang berikutnya itu gimana Mas konsepnya? Jadi setiap apa? orang, misalnya Mas Haji sudah ada jalur sepeda nih. Kan melanggar pasal 122, keluar jalur sepeda. Ditangkap, ya merujuknya di pasal 299 ada sanksi 15 hari atau 100.000 denda. 15 hari ditahan, Kurungan atau Kurungan. 100.000 didenda. 100.000 didenda. Iya. Lu mendingan 15 hari tahannya. Iya kalau ya iyalah 100.000 buat gua kan gede. 15 hari di sana kan makan dapat. Berarti milih 15 hari kan? Gratis makan Pak. Iya. Mendingan. Berarti makan 3 kali, nggak Iya, kerja. lumayan. Nggak kerja. Tinggal wirita. Dan begitu di tanah juga kan lu residivis mantan apa? Pembunuh? Enggak. Mantan narkoba? Enggak. Kenapa? Jatuh dari sepeda. Kan keren banget ya. Ditahan karena jatuh dari sepeda. Gua pernah di penjara nih. Kenapa? Iya. Naik sepeda keluar jalur. Iya kan? Keren kan? Yang penting gua pernah di penjara. Paling tidak pak lerengnya ditambahin 1. Apa? Pengalaman di penjara. So, jadi apa nih agenda back to work ke depan? Ya. Mas Putut. Kemarin kita tanggal 3 kan peringatan Hari Bersepeda Internasional. Waduh. Tanggal 3 apa, Mas? 3 Mei. Juni. 3 Juni itu hari sepeda. Hari Sepeda Dunia. Jadi kami ajak teman-teman di seluruh Indonesia untuk bersama-sama hari itu menggunakan sepeda entah untuk apapun gitu ya. Kami bergerak bersama. Di Jakarta sendiri cukup ramai. Kami bersepeda dengan teman-teman dubes beberapa, juga dengan gubernur DKI juga. Di daerah juga demikian. teman-teman. Dubes dari negara lain gitu. Ya, kemarin yang datang itu Belanda dan Denmark kalau nggak Makanya salah. mereka emang senang bersepeda. Ya, saya sendiri dengan manajemen itu kantor BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi bagi tugas teman-teman di beberapa daerah juga melakukan hal yang sama. Lalu tanggal 4 bersama Kementerian Perhubungan kemarin. Tanggal 4-nya bersama Pak Menteri, saya kebetulan di Jogja, jadi saya telekonferensi dengan Pak Menteri. Di sana juga ada launching gerak apa istilahnya PNKJ ya. PNKJ itu Pekan Nasional Keselamatan Jalan. Nah, tapi karena kemarin juga Hari Bersepeda, jadi sekaligus memperingati Hari Bersepeda Nasional. Kami terlibat di dalamnya. Lalu tanggal 5-6 kemarin kami bikin diskusi nasional, Mas. Diskusi nasional terkait dengan bagaimana pembudayaan sepeda sebagai alat transportasi di Jogja. Ya, kami juga undang Pak Menteri juga jadi. Tapi kalau Jogja kan memang udah masyarakat sejak lama kan. Iya, tetapi sebenarnya belum optimal. Maka kita gairahkan kembali. Kemarin juga speakernya ada Pak Menteri, ada Pak Dirjen, ada Prof Budi dari UGM juga, ada beberapa teman-teman speaker. Pak Raden nggak ada, Pak? Nggak ada Pak Raden kemarin nggak datang. Oh iya, nggak ada Pak Raden. Pak Raden lagi jagain pohon jamu. Iya. Nah. Suka dicolongin sama si Unyil. Ya. Bicara ke depan, aku besok berangkat lagi ke Jogja, Iya. Kamis, Jumat ada diskusi dengan teman-teman dari UGM untuk bikin sebuah aplikasi bagi teman-teman sepeda. Nggak tahu nanti konsepnya gimana, besok diskusi. Lalu Sabtunya bersepeda bersama Gubernur DIY, Sri Sultan bersama jajarannya untuk menggelurakan kembali semangat bersepeda yang diberi nama Sego Segawe Reborn. Jadi sepeda kanggo nyambut gawe dan sekolah. Sego Mantap. Segawe. Nah, itu besok. Lu Mas Putut nih emang dasar dari Jogja? Enggak, aku dari Jatimur. Oh iya, oke. Nah, Oke, Mas Putut. Dan seterusnya itu Dan sampai seterusnya. Agustus cukup banyak. Oke. Oke, Mas Putut. Mantap. Sebelum kita tutup, Oke. bersepeda paling jauh kemana? Berapa kilo dan berapa jam? Kalau bicara kilometer barangkali hampir 1.000 ya. 1.000 kilo naik sepeda. Iya, hampir. Berarti Jakarta Surabaya bolak-balik ya? Enggak, aku dari Tangerang rumahku, pojok Tangerang Banten. Aku pulang ke Madiun tapi muter-muter. Hah? Kalau tarik garis lurus hanya sekitar 700-an, tapi aku muter-muter dari Semarang aku ke Gerobokan, Naik ke sepeda? Cepu, ya, ke Cepu, ke Ngrawang, Ngawi, muter lagi. Tapi rame-rame, Mas? Kemarin sih kami berlima. Oh, iya. Terus Nggak terlalu rame, touring oke. terakhir justru sama anakku. Wow. Sama anakku tuh 2018 ya. Kemana, Ya, Mas? ya sama. Sana juga, ke Jawa Timur? Sama, cuman kalau
aku muternya ke mana? Ke area utara. Nah, anakku mintanya ke selatan. Jadi muter-muter dulu di Solo. Gimana? Jatuhnya sama anakku 800-an lah. Keluarganya irit ya. Iya, bagus dong. Tapi kan Anda nggak mikir makan di jalan. Selama seminggu. Mulai karo opo. Ngepit. Tapi makannya ping piro. Ya. Iya. Itu pakaian gimana, Mas? Nyuci di jalan 3 hari. Tapi Mas bawa apa ada yang ngawal motor? Ada tas kan kanan. Kebetulan aku touring biasa itu puasa. Jadi siang puasa kan sambil puasa. Kuat. Puasa. Iya kan Ramadan, kan judulnya Goes Mudik. Jadi mudik itu kan bulan puasa. Jadi aku seminggu sebelum Lebaran aku berangkat. Tapi tetap menjalankan ibadah puasa. Insya Allah. Wow. Wow. Lu Mas pakai ransel ini taruh di Enggak, belakang? ini Maksudnya? kosong. Bawa ransel di belakang sepeda di rak. Oh, oke. Kanan kiri, Iya, istilahnya iya. penir itu kanan kiri, tengah kasih. Emang udah cinta sepeda Iya, Mas. ya, touring style kalau hari itu. Nah itu Iya. kalau di jalan tuh ban kempes segala macam itu. Iya, kita sudah prepare. Mas semua tempat itu juga ada ban Iya. sepeda kan? Nah, aku mulai mudik itu setiap tahun mulai tahun 2012. Terakhir 2018 karena nggak boleh kan 2019 kan pandemi ya. Jadi udah nggak 2020 Mas. jadi 19-20 aku nggak mudik karena nggak boleh. Jadi dari pengalaman itu aku pecah ban baru sekali. Pecah ban baru sekali. Itu di Bekasi baru berangkat sampai Kalimalang. Untung Bekasi ya. Masih banyak toko Kalau sepeda. alas roban aja. Itu masih banyak. Alas roban sekali, tapi temen itu kejadian 2016 atau 17. Malam-malam lagi. Aduh. Cewek pulang. Jadi ceritanya gini, aku sendiri. Waktu itu aku sendiri. Jadi aku sendiri. Alas roban pecah sendirian Mas. Hah? Di alas roban ban. Iya, enggak, maksudnya aku touringnya sendiri sama sama teman kawan, berangkatnya dari sini barengan, terus kadang pecah-pecah tuh. Pada akhirnya sampai Cirebon aku sendiri. Terus ada teman dari Bandung, perempuan. Om, tolong tungguin aku dong. Nah, ya wes ketemu di Cirebon deh. Dia sendiri juga, dia mau pulang ke Semarang. Ke Cepu ya kalau nggak salah, Gerobokan apa Cepu lupa. Ya udah janjian ketemu di Cirebon. Akhirnya ketemu di Cirebon, berdua lah kami berdua masuk alas roban. Malam tuh Mas, jam 11 malam, aku di depan dong, di depan dia ngikutin, ya sudah biasa. Pas kok ini nggak ada suara, jauh banget, kok nggak kelihatan lampunya. Stres aku kan, perempuan lagi kan, anak orang. Turun lagi, lampunya kelip, tuh udah saya turun lagi, kenapa? Pecah om bannya, jam 11 malam pecah ban perempuan sendiri. Udah hari itu. Ya kalau kami touring kan selalu siap semua alat, jadi aku bawa ban cadangan, bawa pompa. Ya malam itu kerja keras. Kenapa? Harusnya itu gampang. Kenapa kerja keras? Karena ban dia udah expired sebenarnya. Jadi keras sekali, jadi dibuka pun keras. Sangat sulit lah bukanya. Setengah jam lebih itu saya beresin. Ya bisa lagi jalan. Akhirnya yang seharusnya malam itu bisa nginep di tengah-tengahnya alat roban, maka kami nggak bisa, jadi kami nginep di mau nginep di mana Mas? Emang buat pom tenda? bensin akhirnya kemarin. Akhirnya mau nggak mau nginep di pom bensin. Caranya gimana di pom bensin? Ada warung sebelah pom bensin, numpang tidur di situ. Oh boleh? Boleh. Pakai sleeping bag? Nginep di pom bensin tuh enak. Hah? Mas tidurnya dimulai dari nol ya. itu hotel, itu Kacau. kami menyebutnya hotel merah putih. Kan warnanya merah putih semua. Oh iya. Oh sekarang yang biru udah mulai ada sih. Sekarang yang biru udah mulai ada. Udah mulai ada. Ada seingat. Oke. Hotel biru. iya. Nah itu jadi kami ingat banget itu ada warung minta izin malah dikasih bantal, kasih tikar sama. Karena kalau touring kami biasa. Kasih duit nggak Mas? Enggak ya? Enggak ya? Anak saya yang pernah itu waktu Oh, iya. sama anak saya dikasih duit sama polisi beneran. Itu pengalaman buat dia. Ya diamplopin, tolak. Dimasukin tas. Ya sudah diterima aja. Jadi kesimpulannya nih Mas Putut nih. Jangan diambil. Buat ayah. Enggak. Lumayan buat buka puasa. Kesimpulannya Mas Putut yang gue lihat nih dia fit Bener-bener banget kan, fit fit. Nah banget. itu gara-gara memang kehidupannya selalu berusaha gitu ya. Berusaha. Untuk bersepeda sehat. ya. Dan hasilnya seperti Mas Putut ya. Ya insya Allah. Sehat, bugar dan Oke. alhamdulillah. Mas sebelum kita tutup nih. Siap. Harapan Mas Putut untuk masyarakat Indonesia terhadap sepeda sebagai alat transportasi. Ya kalau berharap tentu kami teman-teman Bike Indonesia itu
berharap makin banyak orang seperti kami Iya, betul. yang memilih sepeda sebagai alat transportasi utama ya. Hmm. Artinya ketika ada 3 kendaraan nih, ada mobil, motor, sepeda. Pertanyaan pertama, bisa nggak gue naik sepeda? Bisa nggak pakai sepeda? Kalau nggak bisa baru milih 2. Sebelum milih 2 tanya dulu, bisa nggak aku naik angkutan umum? Kalau bisa ya sudah kita ajarin. Kalau nggak bisa ya udah terpaksa naik motor nih, terpaksa naik mobil. Jadi naik motor atau mobil itu judulnya kalau saya terpaksa. Oh, kenapa bagus sih? Cuman bagus sih gitu, cuman Itu kalau bicara harapan. Ya bagus juga, Iya, cuma iya, kan iya. budaya di Indonesia kan kayak gitu kan ya. Calon menantu lu mana tuh yang bawa mobil gitu. Ya, kan tetap punya mobil mas, Iya. tapi kan jarang dipakai. Iya, calon Artinya menantu lu mana? lebih Itu yang naik sepeda. Iya, kadang-kadang di Indonesia tuh kayak begitu. Jeleknya di Bener. Indonesia Nah, tuh itu yang bisa begitu. mau balik gitu. Ah. Kita tetap punya Iya. mobil, punya motor, punya sepeda. Pilihannya tetap sepeda. Sepeda. Tetap bayar pajak juga mobil Iya. motor, tapi jarang dipakai. Iya. Tetap ganti ban juga kalau expired. Iya. Iya dong. Kan keren. tapi susah sih kalau kita pacaran mau ngapelin cewek gitu, terus nanti anak muda ngapelin anak saya udah saya makasih kan, Iya. tiba-tiba dia Karena Ayah. tetangga-tetangga saya orang Betawi masih kayak begitu gitu. Ngapel ke rumah cewek, naik sepeda, dia bilang calon menantu lu naik sepeda. Lu nikah sama zaman pitung. Cara jawabnya salah. Cara Cara jawabnya jawabnya begini. gimana? Ini sepeda yang di belakang nggak kelihatan. Oh iya. Jangan menampakkan. enggak yang malah enggak ada yang nggak kelihatan, enggak ada Oh, bapak. iya. Gitu mas. Oke. Ya, jadi Kayaknya seru makin banget banyak ya, orang Bro. naik sepeda Iya. makin keren lah Iya, iya, Indonesia. iya. Oke, Amin. thank you Mas Putut Terima dengan kasih, Mas kebugarannya, dengan ilmunya Ya, datang ke siap. sini. Semangatnya. Dan yang paling kita butuhkan adalah kita butuh ribuan orang lagi seperti Mas Putut Benar. di Indonesia Ya. untuk mencegah kerugian triliunan rupiah karena polusi, karena kecelakaan, Betul. dan karena lain disebabkan oleh kendaraan non sepeda. Betul. Dan yang paling penting membawa kebaikan-kebaikan luar biasa baik untuk kita, lingkungan, keluarga dan Amin. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, share, dan komen Yoi. channel kita. Double. Nikmatin aja.